Kita harus hidup punya prinsip untuk mengatur berkat dari Tuhan. Kita harus bisa kendalikan diri dan jangan salah untuk memprioritaskan antara Tuhan dan keinginan kita. Tuhan janji untuk memenuhi keperluan kita, tapi Tuhan tidak janji memenuhi keinginan kita. Hari-hari ini banyak orang yang ingin keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya. Benar kan? Nggak ada yang punya cita-cita jadi orang miskin. Hari ini kita akan sama-sama menelusuri akar dari kemiskinan. Apa sih yang kita sebut dengan kemiskinan? Banyak orang yang bilang, "Wah, aku miskin nih." Atau ada yang berlagak miskin. Sebenarnya punya, tapi supaya dapat bantuan. Kira-kira menurut kalian apa sih kemiskinan itu sendiri? Bisa tulis di komen ya. Sebenarnya kemiskinan itu banyak orang menghubungkan dengan kondisi keuangan. Mereka begitu pada umumnya loh ya. Orang bilang gak punya duit. Ukurannya tuh berapa jumlah uang, berapa jumlah aset, dia tuh kaya atau miskin. Jadi atas dasar itulah mereka mengejar itu, keluar dari kemiskinan. Karena konsepnya sudah begitu, jadi berbuat begitu. Tapi menurut aku, kemiskinan bukan melulu soal itu, tetapi adalah mentalitas. Contoh, kita punya uang 1 juta, berapapun kita habisi segera. Itu namanya mental. Itu menurut aku mental kemiskinan. Karena kita tidak belajar untuk pernah mau menabung. Karena berapapun yang ada kita habisi. Jadi kayak nggak betah kalau ada uang di dompet. Keluarin ini, keluarin itu selama kita punya. Maka gak heran ada orang yang begitu dapat gajian beberapa hari kemudian habis. Itu kenapa? Itu faktornya mentalitas. Nah, mentalitas itulah yang membuat kita jadi miskin. Jadi sebenarnya yang kedua juga menurut aku kemiskinan itu adalah dia punya rasa takut. Mempunyai rasa takut berlebihan, terutama bagi mereka yang tidak percaya Tuhan. Yang percaya pun juga bisa seperti itu. Rasa takut berlebihan apa? Nanti aku gak cukup. Nanti aku gak bisa. Karena konsepnya uang adalah sumber kehidupan. Kita itu lahir gak bawa apa-apa. Kita mati pun juga gak bawa apa-apa. Tapi selama hidup ini kita punya apa-apa. Nah, berarti yang membuat kita bisa punya sesuatu karena hidup. Kehidupan itu kan berasal dari Tuhan. Tapi orang suka melupakan Tuhan. Orang kejar ini yang perlu dia miliki. Sebenarnya bersama Tuhan kita sudah diberikan bakat, kemampuan, kecerdasan, kemampuan untuk membangun hubungan kerja, dan sebagainya. Menurut kalian, sebagai orang percaya, salah gak sih kalau kita bilang, aku ingin jadi orang kaya? Kan banyak anak-anak muda sekarang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa nih? Mereka jawab jadi orang sukses dengan ukurannya uang. Jadi kaya itu menurut ukuran apa? Kalau di Alkitab,
Kaya itu konteksnya lebih banyak pada kemakmuran. Ada orang kaya, hidupnya susah. Ada orang kaya, hidupnya berantakan. Nah, itu bukan kaya menurut aku. Tapi yang Tuhan mau, kehidupan yang makmur. Artinya dia punya kedamaian, punya ketenangan, dan punya sukacita. Makanya Tuhan bilang, Tuhanlah yang memberi kekayaan, susah payah tidak akan menambahi kekayaan. Tuhan yang memberkati. Artinya apa? Tuhan yang memberkati, dan itu bukan susah payah, tanpa ada lagi kesusahan. Jadi kita tinggal menikmati aja, ada sukacita, bisa memberi, dan keluarga harmonis. Ayub 36 ayat yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Banyak loh orang yang punya kekayaan takut, alias takut miskin. Padahal dia udah bercukupan, karena rasa takut itu dia tidak bisa menikmati hidupnya. Tidak bisa menikmati selama hidupnya. Hidupnya cuma hanya kerja atau ngumpulin terus kekayaannya. Dan akhirnya sakit datang terus meninggal. Dan akhirnya tidak bisa menikmati apa-apa. Itu namanya bukan orang kaya menurut aku. Orang kaya, orang yang bisa memberkati, bisa menjadi sumber memberkati orang lain. Terus sering dengar kan orang kaya mengejar kekayaannya sampai tidurnya cuma 2 jam sehari. Karena benar-benar takut miskin. Bahwa orang yang mengejar uang itu akhirnya menimbulkan kesusahan buat dirinya sendiri. Bukan berarti uang gak perlu loh ya. Bukan itu. Tapi kita itu menomorsatukan uang masalahnya. Kenapa ada sebagian orang percaya yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan cenderung jadi miskin? Akarnya apa kira-kira? Pembahasan ini sangat menarik. Kenapa? Karena orang bilang, aku ini anak Tuhan. Aku punya Tuhan yang bisa bikin mukjizat dan berkati aku. Mereka berpikir keuangan mereka dibangun atas dasar mukjizat. Memang benar, Tuhan itu bisa membuat mukjizat. Tapi kita tidak boleh hidup dibangun atas dasar mukjizat. Baik dalam keuangan, kesehatan, tapi kita harus bangun atas dasar prinsip. Contoh, mau hidup sehat, ya prinsipnya hidup sehat. Jangan makan sembarangan. Kita harus punya prinsip untuk mengatur berkat dari Tuhan. Kita harus bisa kendalikan diri. Jangan salah memprioritaskan antara Tuhan dan keinginan kita. Tuhan janji untuk memenuhi keperluan kita, tapi Tuhan tidak janji memenuhi keinginan kita. Kita harus menggarisbawahi bahwa kita harus hidupin prinsip. Jangan cuma sekedar minta mukjizat, tapi kita sendiri berbuat hal yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Sebenarnya apa sih akar dari sebuah kemiskinan? Akar kemiskinan itu ada banyak sebab-sebabnya. Salah satunya adalah ketidakmengertian. Ketidakmengertian dalam hal apa? Contoh, aku kan orang percaya, aku melayani Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku. Oh, ntar dulu ya. Bukan gini maksudnya. Di Alkitab,
Ada contoh di 2 Raja-Raja ayat yang keempat. Ada nabi yang merupakan muridnya Elisa dan dikatakan jelas takut akan Tuhan. Tetapi ketika ia mati ternyata ninggalin utang. Kita bisa tarik berbagai kesimpulan, salah satunya mungkin gaya hidupnya tidak terkendali sehingga lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih gede daripada penghasilan. Sampai kapanpun gak akan pernah cukup. Kesimpulan yang kedua mungkin istrinya. Kan bisa jadi juga tidak bisa mengelola apa yang sudah diberi. Masalahnya banyak orang belajar mengelola keuangan ini dari dunia. Dari dunia ini yang mengajarkan kita berani berhutang. Terus akar kemiskinan yang kedua adalah malas. Di Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Malas, kita menunda-nunda. Kita menunda-nunda tanggung jawab kita menunda-nunda kerjaan kita. Yang ketiga, akar kemiskinan adalah kesombongan. Contoh, ketika orang mengalami kesulitan keuangan karena pernah dulunya sukses, dulunya pernah kaya, terus mengalami kesusahan, gak mau kerja yang biasa-biasa. Maunya kerja yang dulu, sementara keadaan belum memungkinkan buat dia. Sementara kebutuhan bulanan jalan terus, tapi gak mau kerja. Aku punya teman sarjana. Kehidupannya babak belur karena ditipu orang. Tapi suatu ketika dia mengerjakan pekerjaan yang gak pantas buat seorang sarjana. Tapi dia lakukan dan dia ngomong ke aku. Dia gak malu untuk kerja begini. Aku lebih malu kalau minta sana sini. Dia benar loh kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya diberkati. Akar kemiskinan yang keempat, pemborosan. Yang terakhir, bagaimana cara kita membangun kemakmuran dari Tuhan. Yang pertama, hukum uang, maksudnya hasilkan. Uang itu harus dihasilkan dulu. Bagaimana kita kelola kalau kita tidak menghasilkan? Contoh, kita harus kerja, usaha, investasi, setelah itu kita menghasilkan. Hasilnya kita harus bisa menabung, kalau kita nggak bisa menabung habis semua. Nah, setelah nabung kita baru belanjakan keperluan kita. Kalau nabung ini kita bisa jaga, kita bisa investasi, tapi jaga-jaga ya, jangan punya pikiran pingin cepet kaya. Dari invest kita mendapatkan hasil. Nah, kita mulai menabur, berbagi sama orang. Yang kedua, kalau kita mau membangun kemakmuran, kita mesti ngerti prinsip menabung. Menabung itu powerful sebenarnya. Yang ketiga, prinsip yang perlu kita ketahui adalah dalam belanja. Artinya kalau nggak perlu-perlu banget itu nggak usah. Sama dengan kita bisa menahan keinginan kita. Keempat, prinsip rohani, yaitu dengan perpuluhan dan berbagi. Dengan perpuluhan, Tuhan sedang membawa kita masuk ke zona berkat Bapa. Jangan menganggap sepele. Benih menabur dan kehidupan rohani juga penting buat kita. Karena Alkitab berkata, berkat berada di atas orang benar. Tuhan Yesus memberkati.